Selamat sore ibu-ibu semuanya. Apa kabarnya? Gimana Bu Ida kabarnya? Luar biasa Bu Ati, karena saya punya Allah yang juga luar biasa. Pasti Bu Ati juga luar biasa kan? Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, tak terasa kita sudah 5 bulan menghadapi COVID-19 ini. Tapi karena Tuhan yang terus menyertai kita sampai hari ini, kita percaya Tuhan tetap memberi kita kekuatan dan kesehatan. Tak terasa kita juga sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini adalah hari kelahiran negara kita, Indonesia yang kita cintai. Mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, agar bangsa kita tetap bangkit melawan COVID-19 ini. Kita akan naikkan pujian, biar seluruh bumi memuji namanya. Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, mari kita akan berdoa memasuki hadirat Tuhan. Bapa yang baik, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang telah memelihara, memberkati ibu-ibu selama 5 bulan di dalam kami menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, luar biasa penyertaan-Mu, Engkau memberkati kami, Kau beri kami kekuatan, kesehatan sampai saat ini Tuhan. Bahkan Tuhan, kami diizinkan memasuki bulan Agustus, di mana di bulan-bulan ini bangsa dan negara kita akan memperingati kelahiran negara kami Indonesia yang luar biasa. Tuhan juga telah memelihara, memberkatinya. Tuhan terus tuntun sertai kami ya Tuhan, terlebih untuk ibu-ibu, di mana sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tuntun sertai kami percaya Tuhan, ketika firman disampaikan akan terjadi banyak berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibu-ibu, kita akan menikmati persembahan pujian Komisi Perempuan dengan judul Tetap Semangat Indonesia. Dipersilahkan. Kembalilah pada yang esa, hormati dan cinta sesama, jaga alam dunia, ubahlah hidup dan kerja. Ayo bersorak, gotong royong sadar bersama, jaga diri, jaga sesama, selamatkan Indonesia. Setiap orang sama berharga, tanggung jawab tugas bersama. Dengarlah anjuran pemerintah, jaga jarak, tinggal di rumah. Terima kasih dokter perawat dan semua pihak yang peduli. Lintas golongan, suku, agama, Anda semua pahlawan bangsa. Mari lepaskan putus asa, tetap semangat hidup dan kerja, karena bersama kita bisa pulihkan Indonesia. Ayo bangkit kita berkarya, kobarkan semangat 45, masa depan pasti ada, semangat Indonesia. Tetap semangat Indonesia. Selamat sore ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang pada kesempatan sore hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 10, kemudian dilanjut 27 sampai 30 dan ayat 39 sampai 42. Memang cukup banyak ya ibu-ibu sekalian, tapi saya akan bacakan untuk ibu-ibu semuanya. Baik, mari kita buka Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 10. Ia harus melewati daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan itu kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saya lanjutkan di ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ,
lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun segera keluar kota lalu datang kepada Yesus. Lanjut di ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Sampai sedemikian jauh ibu-ibu pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja mendengar firman, tetapi juga melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ibu-ibu tentu mengenal profesi seorang dosen. Selain mengajar, menulis karya ilmiah, dan juga melakukan penelitian, seorang dosen juga biasanya akan diminta untuk melakukan apa yang disebut perwalian. Dari namanya ibu-ibu kita tahu bahwa yang namanya perwalian ini artinya sang dosen harus menjadi wali bagi para mahasiswanya. Apa yang dilakukan oleh dosen itu dalam perwalian? Dosen ini punya tugas untuk menolong para mahasiswa agar mereka bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan dunia akademik atau dunia perkuliahan. Biasanya mereka punya 1 hari khusus dalam 1 minggu di mana mereka bertemu, lalu saling berbicara satu dengan yang lain, dan bahkan bisa saja sang dosen ini berdoa untuk mahasiswa-mahasiswanya. Perwalian ini ibu-ibu biasanya berlangsung selama 2 semester. Suatu kali ada dosen laki-laki yang mendapatkan 1 anak mahasiswa, juga laki-laki, yang menurut sang dosen, sikap dari mahasiswa ini agak berbeda dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Setiap kali bertemu, mahasiswa itu memandangi Pak dosen itu dengan rasa heran. Ada perasaan bingung, ada juga perasaan curiga. Memasuki semester yang kedua, jadi artinya semester yang pertama sudah dilalui, ya ibu-ibu ya. Maka ini lalu masuk kepada semester yang kedua, mahasiswa itu lalu minta agar bisa bertemu 4 mata dengan sang dosen. Lalu bertemulah mereka. Mahasiswa itu berkata, "Pak, ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan. Saya minta maaf kalau hal ini menyinggung perasaan Bapak." Setelah terdiam sejenak, lalu mahasiswa itu melanjutkan, "Bapak adalah orang Cina. Maaf, maksud saya orang Tionghoa pertama yang saya lihat. Di pulau kami tidak ada orang Tionghoa. Soalnya begini Pak, sejak kecil saya mendengar bahwa semua orang Tionghoa itu mata duitan. Yang dipikirkan orang Tionghoa hanya cari uang, uang, dan uang. Mereka eksklusif dan tidak peduli kepada rakyat." Setelah menunggu reaksi Pak dosen, mahasiswa ini lalu melanjutkan, "Terutama pas saya SMA sih Pak, saya punya guru yang mengajarkan kalau orang orang Tionghoa itu licik. Mereka menjadi kaya dari penderitaan rakyat. Mereka mencekik harga, mereka memeras, mereka mengeruk uang, lalu membawanya ke negeri Cina yang komunis dan kafir itu. Pokoknya kami semua beranggapan orang Tionghoa itu lintah darat." Sekali lagi, mahasiswa ini menunggu komentar dari Pak dosen. Namun Pak dosennya tidak menanggapi apa-apa. Kemudian mahasiswa itu berkata lagi, "Akan tetapi Pak, setelah saya sekolah di sekolah tinggi ini, yang saya lihat itu justru kebalikannya Pak.
orang Tionghoa tidaklah sejahat seperti yang saya dengar. Bapak orang Tionghoa, Pak Lim juga orang Tionghoa, kakak-kakak kelasku juga banyak yang Tionghoa. Ternyata anggapanku selama ini keliru. Sekarang pandanganku tentang orang Tionghoa berubah. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan pemuda mahasiswa ini? Tanpa ia sadari, ia dibentuk oleh lingkungannya untuk berprasangka buruk terhadap kelompok tertentu. Orang menyebut hal ini dengan sebutan prasangka sosial. Pendapat yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya pengalaman atau pengenalan yang objektif terhadap suatu golongan agama, etnik, atau budaya. Tidak heran ibu-ibu, kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka ini akan mengarah kepada apa yang disebut dengan stereotip. Wah, stereotip itu apa lagi ya? Stereotip itu saya beri contoh ibu-ibu ya. Misalnya ada orang yang berkata demikian, oh orang suku A itu kalau kerja lambat banget. Nah mungkin ibu-ibu di rumah ya, yang punya asisten rumah tangga. Dan ibu-ibu tahu asisten rumah tangga itu sukunya A, katakanlah begitu. Ibu-ibu ngalamin sendiri. Ibu-ibu punya pengenalan terhadap orang dari suku A itu. Lalu ibu-ibu mengatakan demikian. Iya dia itu ya, wah kalau saya suruh kerja, wah lambatnya minta ampun. Mungkin ibu-ibu ada yang punya pengalaman seperti itu. Benar, pengalaman itu oke. Tapi apa ya semua orang dari suku A tersebut memang lamban kalau bekerja? Belum tentu. Contoh yang lain. Orang beragama X itu paling suka menghakimi. Nah pertanyaannya, apa ya semua orang yang beragama X itu memang seperti itu? Kan belum tentu. Repotnya ibu-ibu, sekali kita punya stereotip, kita akan terus pakai stereotip itu seumur hidup. Seolah-olah stereotip itu sudah mendarah daging, sudah ngeresep di dalam diri kita. Dalam teks yang kita baca sore hari ini tadi, kita juga menemukan kenyataan bahwa murid-murid Yesus juga punya stereotip terhadap perempuan Samaria yang datang untuk menimba air di sumur Yakub. Yang kemudian murid-murid melihat bahwa perempuan ini berbincang-bincang dengan guru mereka, yakni Yesus. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, wilayah Israel pada zaman dulu, kalau ibu-ibu lihat ya, nanti ibu-ibu coba buka Alkitab di bagian belakang, biasanya ada peta. Wilayah Israel itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang di atas, di sebelah utara, itu adalah daerah Yudea, di mana Yerusalem terletak. Lalu kemudian di paling bawah, di sebelah selatan, itu adalah daerah Galilea, di mana Nazaret terletak. Nah di antara Yudea di utara dan Galilea di selatan, di tengah-tengahnya itu adalah daerah Samaria. Orang Yudea dan orang Galilea merasa diri mereka itu adalah orang Yahudi asli. Meskipun sikap keagamaan masing-masing agak berbeda. Orang Yudea, khususnya mereka yang tinggal di Yerusalem, itu biasanya beranggapan bahwa diri mereka itu jauh lebih patuh dalam beragama daripada orang-orang Galilea yang lebih bebas sikapnya. Kendati demikian, baik orang Yudea maupun orang Galilea umumnya menganggap orang Samaria itu sesat. Mengapa? Karena orang Samaria itu hanya memakai 5 kitab Musa atau yang biasa disebut dengan Pentateuch sebagai kitab mereka. Nah, maka orang Yudea dan orang Galilea menganggap orang Samaria ini sesat. Jadi secara agama, orang Samaria itu sesat. Bagi orang Yahudi, orang Samaria juga sudah tidak murni lagi. Mereka bukan orang Yahudi asli. Mereka adalah orang Yahudi, keturunan asing. Karena tercampur dengan orang-orang dari jajahan Asiria, wilayah Asiria pada zaman dulu. Jadi secara etnis mereka dianggap tidak murni.
Stereotip kebencian itu juga kemudian ditunjukkan misalnya dari fakta bahwa orang Yahudi tidak ada yang mau makan dengan menggunakan piring yang dipakai oleh orang Samaria. Demikian juga mereka tidak akan pernah minum dengan menggunakan cawan yang dipakai oleh orang Samaria. Bagi mereka itu adalah haram. Demikian pula, ini sebagai pengetahuan kita ya ibu-ibu ya, soal tempat tinggal. Tidak ada orang Yahudi yang mau bertetangga dengan orang Samaria. Maka itu kalau ada sebuah desa di Samaria, maka yang tinggal di situ hanyalah orang-orang Samaria saja. Lebih dari apa yang tadi saya sudah jabarkan di atas, ibu-ibu, perempuan Samaria ini kalau kita perhatikan tadi di ayat yang ke-6, dikatakan perempuan ini datang ke sumur pada pukul 12 siang. Pas panas-panasnya matahari. Dan itu bukan waktu yang tepat sesungguhnya bagi seorang perempuan untuk mengambil air. Selain itu, dikatakan juga bahwa perempuan ini datang seorang diri. Dia sendirian, tidak ada teman perempuan yang lain. Ini juga menjadi penunjuk bagi kita yang membaca kisah ini, bahwa perempuan Samaria ini dikucilkan. Dia dijauhi oleh teman-teman perempuan lainnya. Jika kita meneruskan membaca kisah ini, ibu-ibu, kita akan juga lihat dari apa yang Yesus ucapkan, bahwa perempuan ini telah bersuamikan 5 orang. Dan yang saat ini ada dengannya bukanlah suami dia. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, lengkap sudah keburukan dalam diri perempuan ini. Secara agama dia sesat, secara etnis dia tidak murni, dan secara moral hidupnya amburadul. Namun demikian, terhadap perempuan yang seperti inilah Yesus mau datang. Terhadap perempuan seperti inilah Yesus ternyata bersedia berbincang-bincang. Terhadap perempuan seperti inilah Yesus ingin melakukan yang namanya perubahan, agar hidup perempuan ini menjadi bermanfaat. Bahkan kalau ibu-ibu tadi ikuti apa yang saya baca dalam perikop atau teks kita hari ini, dikatakan bahwa perempuan itu pergi ke kota. Setelah ia berjumpa dengan Yesus, ia pergi ke kota. Apa yang dilakukan? Ia mewartakan Kristus. Di ayat 39 menyatakan demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Bahkan di ayat 40 kita juga baca, orang Samaria itu meminta kepada Yesus agar Yesus dan rombongannya tinggal di situ 2 hari lamanya. Gak tanggung-tanggung saudara ya. Bukan saja bertemu dengan orang Samaria, berbincang-bincang dengan orang Samaria, Yesus bahkan bersedia. Yesus mau tinggal di daerah orang Samaria. Dia menginap di sana 2 hari lamanya. Dan apa yang terjadi saudara? Dikatakan di ayat yang berikutnya bahwa lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertemuan dengan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini juga hendak mengajarkan kepada murid-murid agar mereka jangan memiliki prasangka dan stereotip pada orang lain yang berbeda, entah itu suku, agama, ataupun latar belakangnya. Perjumpaan dengan orang yang berbeda itulah yang kiranya justru bisa mengubahkan cara pandang, sikap, dan perilaku murid-murid. Dan saya kira ibu-ibu termasuk itu juga kepada kita sekalian hari ini. Jangan kita itu punya prasangka, jangan kita itu punya stereotip buruk dulu ke orang lain yang beda agama, beda suku, beda budaya dengan kita. Jangan kita punya prasangka dulu. Kenali, ya, milikilah pengalaman dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, baik suku, agama, budaya dengan kita. Baru setelah itu kita bisa ngomong, saudara. Nah, ibu-ibu sekalian, dari sejak awal kitab Kejadian, Tuhan dikatakan mencintai semua bangsa. Coba kalau nanti ibu-ibu membaca janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 2-3 dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur.
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan olehmu, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saya akan ulang kalimat yang terakhir. Dan olehmu Abraham, kata Allah, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi semua kaum, ibu-ibu, siapa saja, bangsa apa saja, dikasihi, dicintai Tuhan. Tuhan ingin berkat Tuhan itu bisa juga dirasakan dan dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul. Kalau ibu-ibu baca kisah di mana Yesus telah menampakkan diri pasca kebangkitannya, dan kemudian Yesus akan terangkat ke surga. Dia meninggalkan janji, pesan kepada murid-muridnya. Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ibu-ibu, di sini janji atau pesan yang Yesus berikan pada para rasul atau murid-muridnya adalah supaya mereka menjadi saksi. Bukan saja di daerah mereka sendiri, bukan saja di Yudea, bukan saja di Samaria, tapi bahkan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ibu-ibu, artinya apa? Artinya Tuhan mencintai semua bangsa. Tuhan ingin agar nama Tuhan itu bisa dikenal oleh orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Karena itu kita, ibu-ibu, sebagai murid-murid Tuhan, kita selayaknya juga punya semangat yang sama. Kita selayaknya juga meniru teladan Yesus yang mau merengkuh, mau merangkul. Yesus berani untuk menerobos batas-batas atau sekat-sekat perbedaan yang ada. Dan kalau ibu-ibu lakukan itu bersama dengan saya, ya, saya juga perlu belajar tentunya ya, maka kita akan bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang lain yang berbeda suku, agama, dan budayanya. Kita bisa mengasihi mereka, ada kesempatan kita bisa menginjili mereka, dan bahkan membawa mereka juga untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita semua sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia yang kita tahu terdiri dari berbagai macam suku. Ada orang Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, beda-beda semua. Tapi kita tidak mau melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai penghalang. Ya, kita tidak mau melihat itu semua sebagai barriers yang membuat kita tidak bisa bekerja sama. Yang diperlukan oleh bangsa kita saat ini adalah kita perlu persatuan. Kita perlu bersatu padu, bergandengan tangan bersama-sama untuk memerangi COVID-19 yang selama ini masih terus menjadi pergumulan kita bersama sebagai satu bangsa. Mari ibu-ibu sekalian, saya mengajak kepada setiap kita bergandengan tangan, bersatu hati, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, kita bergandengan tangan, kita memerangi penyebaran COVID-19. Dan biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, suatu saat kita akan bisa melalui semuanya ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Demikianlah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Muda Yesaya. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Ibu-ibu, lama kita nggak pernah berkumpul-kumpul untuk mengadakan demo masak. Tapi pada sore yang luar biasa ini, kita akan menyaksikan demo masak. Halo ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kabar ibu-ibu sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memasak kue tradisional. Kue yang bertekstur lembut, kenyal, dan rasanya enak. Yuk, kita saksikan video berikut. Kue ongol-ongol. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut.
ongol-ongolnya sudah jadi dan siap dinikmati. Selamat mencoba. Ibu-ibu luar biasa ya, tadi kita sudah menyaksikan demo masak. Kita coba yuk di rumah bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak. Kita akan melanjutkan pujian kita yang berikutnya, yaitu besar dan ajaiblah karyamu. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Perempuan sore hari ini. Kita tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Yesaya. Dipersilahkan. Ibu-ibu sekalian, mari kita akhiri persekutuan pada sore hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah kalau kami di tengah-tengah pandemi ini masih tetap dapat bersekutu meskipun kami melakukannya dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang boleh terus kami jalin sejauh ini, dan kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang pada hari ini juga telah Tuhan nyatakan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan sebagai satu bangsa untuk bersama-sama bersehati, bergandengan tangan untuk kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan, dengan pimpinan dan pertolongan-Mu, maka kami sebagai satu bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan melalui pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa bagi setiap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk membuat vaksin yang bisa digunakan untuk menyembuhkan COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap upaya ini agar suatu saat kelak ada vaksin yang bisa dipakai untuk menyembuhkan COVID-19.
Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bagi seluruh anggota masyarakat bangsa negara kami Indonesia ini, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mau ikut taat aturan dan protokol kesehatan yang sudah dinyatakan oleh pemerintah, sehingga ini bisa mengurangi penyebaran dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan bagi Komisi Perempuan, kiranya Tuhan yang terus memberkati dan menyertai mereka, para pengurusnya, supaya mereka tetap boleh sehati sepikir untuk tetap boleh menyelenggarakan kebaktian-kebaktian ataupun persekutuan secara online. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ibu-ibu yang mendengarkan dan melihat persekutuan secara daring ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Persekutuan Komisi Perempuan pada sore hari ini telah selesai. Sampai berjumpa di bulan depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Merdeka!